Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana kisah bukan sekadar hiburan, tapi menjadi jalan untuk mengingat Allah merenungi takdir dan mendekat kepada cahaya kebenaran. Di dunia yang semakin bising, kisah-kisah seperti ini menjadi pengingat lembut bahwa dalam setiap luka ada hikmah. Dalam setiap kehilangan, ada panggilan untuk kembali kepadanya. Sebelum kita mulai, tulislah sholawat di kolom komentar, karena siapa tahu dari setiap hurufnya Allah turunkan rahmat untukmu dan keluargamu. Dan jika Anda merasa konten seperti ini menenangkan hati, klik like sebagai bentuk syukur. Subscribe untuk terus menerima kisah yang menyejukkan iman, dan share video ini kepada siapapun yang mungkin sedang kehilangan arah. Di sebuah sore yang terik di pinggiran kota Sukabumi, Jawa Barat, asap knalpot motor dan debu jalanan bercampur menjadi aroma khas yang menyengat. Jalan raya Sukaraja yang menghubungkan kota kecil ini dengan desa-desa di sekitarnya dipenuhi suara klakson dan deru kendaraan. Di tepi jalan sebuah warung kopi sederhana berdiri dengan bangku-bangku plastik yang sudah usang. Di sanalah Arga Wibisana, pemuda berusia 23 tahun, duduk sambil menyeruput kopi hitam dalam cangkir kaleng. Wajahnya yang kecoklatan dan sorot matanya yang tajam mencerminkan ketenangan. Tapi ada sesuatu di caranya memegang cangkir. Tangan yang kokoh berotot membuatnya tampak berbeda dari pemuda biasa. Arga bukan orang asing di Sukabumi. Keluarganya berasal dari kampung di Cianjur. Tapi sejak kecil, ia dibesarkan dengan cerita-cerita kakeknya tentang kerja keras dan kehormatan. 2 tahun terakhir, ia jarang pulang. Tugasnya sebagai anggota TNI muda di sebuah batalion di Bogor membuatnya lebih sering berada di jalan daripada di rumah. Hari itu, ia sedang cuti, mengenakan kaos hitam polos dan celana jeans lusuh. Ia sengaja menyamarkan identitasnya demi ketenangan yang sudah lama ia rindukan. Motor tua kesayangannya, sebuah Yamaha Scorpio yang ia rawat sendiri, terparkir tak jauh dari warung. Di sisi lain, jalan ada sosok yang kontras dengan ketenangan. Arga Bribka, Hardi putra polisi, berusia 35 tahun, berdiri di pos jaga kecil bersama 2 rekannya. Iwan dan Reno Hardi adalah tipe orang yang suka dipandang berwibawa, meski seringkali wibawanya itu dipaksakan. Seragamnya sedikit kusut, tapi matanya penuh ambisi. Ambisi untuk menunjukkan kekuasaan di wilayah yang ia anggap miliknya. Di Sukaraja, Hardi dikenal sebagai polisi yang keras, tapi juga ceroboh. Ia sering menghentikan pengendara dengan alasan sepele, mencari kesalahan kecil untuk ditegur. Orang-orang bilang semua itu demi tambahan Iwan dan Reno, yang lebih muda dan penurut. Biasanya hanya mengangguk pada setiap perintah Hardi, meski kadang mereka ragu. Sore itu angin mulai redi dan langit berubah jingga. Arga menatap cangkirnya yang sudah kosong, lalu melirik jam tangan sederhana di pergelangan tangannya. Ia ingin pulang sebelum gelap, tapi ada perasaan aneh yang menggelitik di dadanya, seperti firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Di seberang jalan Hardi juga sedang gelisah. Hari itu sepi, tak ada hasil yang bisa ia bawa pulang. Matanya menyapu jalanan mencari target, dan pandangannya akhirnya mendarat pada motor tua. Arga yang terparkir agak miring, hampir menyentuh garis trotoar. Itu motor siapa? Parkirnya sembarangan banget, gerutu Hardi sambil menunjuk ke arah warung. Iwan mengangguk malas, sementara Reno hanya menggaruk kepala. Ayo kita cek, kalau perlu kita bawa ke kantor, lanjut Hardi. Dengan nada penuh semangat, tapi ada nada sinis di baliknya. Arga yang baru saja berdiri untuk membayar kopinya, tak menyadari bahwa langkahnya menuju motor akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di kejauhan suara sepatu bot Hardi dan 2 rekan yang mulai mendekat membawa aroma masalah yang tak terhindarkan. Sore yang damai di Sukaraja
Perlahan mulai memanas dan bayang-bayang konflik sudah mengintip. Dari balik jalanan berdebu itu, langit Sukaraja mulai memerah saat Arga melangkah keluar dari warung kopi, mengeluarkan kunci motor dari saku celananya. Ia menghela nafas panjang, menikmati sisa aroma kopi yang masih tercium di udara. Motor tua Yamaha, Scorpio berdiri tegak di tepi trotoar. Sedikit miring karena tanah yang tak rata. Arga baru saja hendak menstarter mesin ketika suara langkah berat dan nada tinggi memecah ketenangan sore itu. "Oi motor, siapa ini? Parkirnya ngawur tahu nggak? Ini trotoar, buat orang jalan, bukan buat motor." Bribka Hardi Putra berhenti beberapa meter di depan Arga. Tangannya sudah menunjuk-nunjuk ke arah motor dengan gebayun penuh otoritas. Iwan dan Reno berdiri di belakangnya. Iwan memandang malas ke arah jalan, sementara Reno tampak canggung, tapi tetap mengangguk setuju. Arga menoleh, matanya bertemu dengan tatapan Hardi yang penuh provokasi. Dengan tenang ia menjawab, "Maaf Pak, tadi buru-buru, saya pindahin sekarang." Nada suaranya rendah sopan, tapi ada ketegasan yang tersirat di dalamnya. Ia berbalik hendak menggeser motornya, tapi Hardi tampak tidak puas dengan jawaban itu. "Maaf apa? Udah tahu salah, masih santai aja. KTP mana? Sini saya cek." Hardi melangkah lebih dekat, suaranya meninggi, seolah ingin menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa pedagang dan pengendara yang melintas mulai melirik. Ada yang berhenti sejenak untuk melihat apa yang terjadi. Arga menghela nafas lagi, kali ini lebih dalam. Ia tahu situasi seperti ini bisa jadi panjang kalau tidak ditangani dengan kepala dingin. "KTP saya di dompet Pak, tapi motor ini nggak ganggu siapa-siapa. Saya cuma parkir sebentar," jawabnya sambil tetap berdiri tegak, tak menunjukkan tanda-tanda gentar. Hardi tertawa kecil, nadanya penuh ejekan. "Oh, pinter ngomong ya anak muda sekarang. Sok tahu, ayo turun dari motor. Kita bawa ke kantor, kalau gitu." Ia memberi isyarat pada Iwan dan Reno yang dengan setengah hati maju mendekati Arga. Iwan menggenggam stik polisi di tangannya, sementara Reno hanya berdiri dengan tangan di pinggang. Tampak tak yakin. "Pak, saya nggak mau ribut. Saya pindahin motornya sekarang," kata Arga masih berusaha menahan emosi. Tapi sebelum ia sempat bergerak, Hardi tiba-tiba mendorong bahunya dengan keras, membuat Arga tersandung ke belakang. "Jangan ngeles." "Udah salah masih ngeyel," bentak Hardi. Wajahnya memerah karena amarah yang sepertinya sudah ia pendam seharian. Detik itu sesuatu berubah di mata Arga. Sorotnya yang tadinya tenang kini mengeras, tapi ia tetap diam. Pedagang di warung kopi mulai berbisik. Beberapa orang mengeluarkan ponsel untuk merekam. Hardi yang merasa di atas angin melangkah lagi dan kali ini menyikut Arga dengan sengaja. "Ayo cepet turun atau saya tarik paksa," teriaknya Arga menggenggam tangannya erat. Nafasnya mulai berat. Ia tahu ia bisa membela diri, latihan bertahun-tahun di batalion TNI. Bukan main-main, tapi ia juga tahu ini bukan tempatnya. Belum. Namun saat Iwan ikut mendorongnya dari samping dan Reno menarik lengan motornya, kesabaran Arga akhirnya pecah. Dengan gebayun cepat, dia melepaskan tangan Reno dan menatap Hardi tajam. "Jangan sentuh saya lagi Pak," katanya. Suaranya rendah, tapi menggetarkan Hardi terkejut sesaat. Tapi egonya terlalu besar untuk mundur. Berani ngancam polisi. Kurang ajar. Ia mengayunkan tangannya dan pukulan itu mendarat di pundak Arga. Iwan ikut menyikut dan Reno meski ragu mendorong Arga dari belakang. 3 lawan 1 di pinggir jalan raya di bawah matahari senja yang perlahan tenggelam. Arga jatuh ke tanah. Lututnya membentur aspal. Darah mulai mengalir dari sudut bibirnya. Tapi ia tak berteriak. Ia hanya menatap ke atas ke arah Hardi yang tersenyum puas. Dan dalam hati ia berjanji, ini belum selesai. Di kejauhan kerumunan mulai bertambah
Dan suara kamera ponsel terus berdengung merekam awal dari badai yang akan segera mengguncang kehidupan Bribka Hardiputra malam, mulai menyelimuti Sukaraja. Lampu jalan yang temaram menyisakan bayangan panjang di aspal basah akibat gerimis sore tadi. Arga duduk di trotoar tak jauh dari tempat kejadian, tangannya memegang tisu yang diberikan oleh Bu Kartini. Pemilik warung kopi darah, di sudut bibirnya sudah mengering, tapi pundaknya masih terasa nyeri akibat pukulan Hardi. Ia menatap motornya yang kini terparkir rapi di samping warung, tapi pikirannya jauh dari situ. Ia bergulat dengan amarah yang mendidih di dadanya. "Kang, kenapa nggak balas tadi?" "Mereka bertiga gak tahu malu," kata Bu Kartini wanita parubaya dengan suara lembut, tapi tegas berdiri di depan Arga sambil membawa segelas air putih. Arga tersenyum tipis menerima gelas itu. "Gak gitu, Mak. Saya gak mau bikin ribut di sini." "Tapi mereka keterlaluan," jawabnya, suaranya pelan, tapi ada getar di dalamnya. Di sisi lain kota, di kantor polsek kecil, Sukaraja Hardiputra duduk dengan bangga di kursi plastik sambil menyeruput teh pahit. Iwan dan Reno ada di dekatnya, tapi suasana tidak seantusias dirinya. "Lihat tadi kan anak muda sekarang kira mereka bisa lawan polisi. Untung kita kasih pelajaran," kata Hardi sambil tertawa. Tapi Iwan hanya mengangguk setengah hati. "Tapi Pak, yang tadi kayaknya gak takut." "Aneh aja," gumam Reno dengan suara ragu. Hardi melotot. "Takut apa? Orang kampung doang. Motornya aja tua. Besok kita cari lagi. Kalau masih bandel kita beresin." Sementara itu kerumunan tadi sudah bubar, tapi video kejadian itu mulai menyebar di grup WhatsApp warga Sukaraja, di Instagram lokal, bahkan sampai ke Twitter. Rekaman buram berdurasi 30 detik itu menunjukkan Hardi dan anak buahnya mengeroyok. Arga komentar, "Mulai bermunculan polisi kok." Gitu. Pemudanya sabar banget. Ini sih keterlaluan Arga. Tak tahu soal itu. Ponselnya mati karena kehabisan baterai. Tapi ia tahu, ia harus memilih diam dan melupakannya, atau melawan dengan caranya sendiri. Di dalam hati Arga terpecah. Enpau ingat pesan kakeknya dari Cianjur. Hormat itu penting, tapi jangan biarkan orang injak harga dirimu. Ia juga ingat latihan keras di batalion, di mana ia dilatih untuk tak gegabah, tapi juga tak boleh membiarkan ketidakadilan. Tapi di sisi lain, ia sedang cuti. Ia tak ingin masalah ini sampai ke komandannya di Bogor dan mengganggu karirnya yang baru dimulai. "Kalau aku lapor, ini bakal gede. Tapi kalau aku diam, mereka bakal kira aku takut," gumamnya pada diri sendiri. Matanya menatap kosong ke lampu jalan. Tiba-tiba Bu Kartini kembali dengan wajah cemas. "Kang, tadi ada yang bilang polisi itu mau balik lagi besok nyari kamu. Katanya gak terima kamu. Ngomong balik tadi." Arga menggenggam gelas lebih erat. Tulang jarinya memutih. "Mau nyari aku lagi?" tanyanya. Nadanya dingin. Bu Kartini mengangguk. "Iya Kang, hati-hati ya." Malam itu, Arga pulang ke konbayun sederhana di pinggir Sukaraja. Ia duduk di ranjang kayu, memandang seragam TNI-nya yang tergantung di lemari. Pilihan sulit ada di depan matanya, membiarkan Hardi menang dengan arogansinya, atau mengambil langkah yang bisa mengubah segalanya. Di luar angin malam, bertiup kencang membawa suara rintik hujan yang perlahan membesar, seperti pertanda bahwa badai sesungguhnya belum dimulai. Sementara itu di polsek, telepon Hardi bergetar. Seorang teman lama, pedagang di pasar Sukaraja, mengirim pesan "Dad, yang lu hajar tadi. Kayaknya bukan orang biasa. Ada yang bilang dia tentara." Hardi membaca pesan itu tertawa kecil, lalu membalas, "Tentara apaan? Orang gitu mah, cuman ngertak sambal." Ia mematikan ponselnya. Tak tahu bahwa keputusannya untuk mencari Arga lagi besok akan menjadi langkah terbesar menuju kehancurannya sendiri. Pagi di Sukaraja terasa lebih panas dari biasanya. Meski langit masih diselimuti awan tipis jalan raya,
Sukaraja ramai seperti hari-hari sebelumnya, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Bisik-bisik warga tatapan penasaran dan ponsel yang siap merekam. Arga Wibisana berdiri di dekat motornya tak jauh dari warung Bu Kartini. Mengenakan jaket hitam lusuh dan topi yang sedikit menutupi wajahnya. Ia sudah mendengar dari Bu Kartini bahwa Hardi akan datang mencarinya lagi. Dan kali ini, ia memutuskan untuk tidak lari. Di seberang jalan Bribka, Hardi Putra melangkah dengan percaya diri. Seragamnya kali ini lebih rapi, seolah ingin menegaskan otoritasnya. Iwan dan Reno mengikuti di belakang, tapi langkah mereka tidak seantusias. Hardi Iwan memandang ke samping sementara. Reno terus memainkan jari-jarinya, tanda nervous yang tak bisa disembunyikan. "Mana tuh anak kemarin? Aku kasih tahu dia siapa yang punya wilayah ini," kata Hardi keras. Suaranya sengaja ditinggikan agar terdengar oleh warga yang mulai berkumpul. Arga melangkah maju, tangannya di saku matanya menatap Hardi dengan dingin. "Saya di sini, Pak." "Ada apa lagi?" ucapnya. Nadanya datar tapi penuh tekanan. Kerumunan mulai membesar. Pedagang menutup lapaknya setengah dan beberapa anak muda mengangkat ponsel mereka. Hardi tersenyum sinis. "Oh, masih berani muncul. Kemarin kurang ya. Ayo kita selesaikan sekarang." If melangkah mendekat tangannya. Sudah terangkat, siap mengulang apa yang terjadi kemarin. Tapi kali ini, Arga tak mundur. Dengan gebayun cepat yang terlatih, Arga menangkap tangan Hardi sebelum pukulan itu mendarat. Ia memutarnya ke belakang hingga Hardi meringis kesakitan. "Saya bilang, jangan sentuh saya lagi, Pak," kata Arga suaranya rendah, tapi menggema di tengah kerumunan yang terdiam. Iwan dan Reno bergerak maju, tapi Arga melepaskan Hardi dan melangkah mundur. Tangannya terangkat sebagai tanda bahwa ia tak ingin bertarung. "Saya nggak mau ribut, tapi kalian yang mulai lanjutnya." Hardi wajahnya memerah karena sakit dan malu berteriak. "Kurang ajar, tangkap dia." Iwan menyambar lengan Arga, sementara Reno mencoba mendorongnya dari samping. Tapi Arga dengan refleks yang biasa di batalion menghindari serangan itu dengan mudah. Ia tak membalas, hanya menghindar, tapi gebayunnya begitu lincah hingga membuat Iwan tersandung dan Reno kehilangan keseimbangan. Kerumunan mulai bersorak. Ada yang tertawa, ada yang bertepuk tangan, berhenti teriak. Arga tiba-tiba, suaranya menggelegar hingga Hardi terhenti di tempatnya. Ia menarik nafas dalam lalu mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, kartu identitas, TNI lengkap dengan lambang Garuda dan pangkatnya sebagai Kopral II. Ia mengangkat kartu itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Saya, Arga Wibisana, anggota TNI Batalion Infanteri 31221, Bogor. Kalian pikir saya takut? Saya cuma nggak mau bikin malu institusi saya. Tapi kalian yang bikin malu seragam kalian sendiri." Dalam sekejap suasana berubah, kerumunan meledak. Ada yang berteriak, "Wah, Tena itu ada yang mencemu." Hardi dan suara tawa mulai terdengar di mana-mana. Hardi membeku, wajahnya pucat. Tangannya yang tadi terangkat, kini turun perlahan. Iwan dan Reno mundur, mata mereka membelalak. Tak tahu harus berbuat apa. Lu bercanda kan?" "Kartu itu palsu," teriak Hardi, tapi suaranya gemetar. Kepercayaan dirinya runtuh di depan mata. Arga tak menjawab. Ia hanya menatap Hardi, lalu berbalik ke kerumunan. "Saya minta maaf kalau ada yang terganggu. Saya cuma mau pulang. Tapi orang ini nggak kasih saya damai," katanya tenang. Warga bersorak lagi. Beberapa berteriak, "Polisi kok." Gitu malu-maluin. Hardi mencoba membela diri, "Diam kalian. Ini urusan polisi." Tapi suaranya tenggelam di tengah tawa dan cercaan. Tiba-tiba sebuah motor dinas TNI melaju masuk ke lokasi dikendarai oleh seorang perwira muda, Letnan Rama, yang ternyata dihubungi oleh salah satu warga yang mengenali Arga Kopral. "Arga, apa yang terjadi di sini?" tanya Letnan Rama, suaranya tegas.
Arga menoleh memberi hormat, lalu menjelaskan singkat. Om Hardy Sangkin Termapoyok hanya bisa menunduk, menyadari bahwa langkahnya kali ini tak hanya salah, tapi akan jadi bencana besar baginya. Di bawah sorot matahari pagi dan kamera ponsel yang tak henti, merekam Hardy Putra berdiri sebagai sosok yang hancur, bukan oleh pukulan, tapi oleh kehormatan yang ia pikir bisa ia injak. Ini adalah puncak dari segalanya. Dan dunia kecilnya di Sukaraja tak akan pernah sama lagi. Sinar matahari di Sukaraja masih terasa menyengat. Tapi kerumunan di jalan raya perlahan mulai bubar. Suara sorak-sorai dan tawa yang tadi menggema kini digantikan oleh bisik-bisik pelan dan langkah kaki yang menjauh. Arga berdiri di samping motornya. Tangannya masih memegang kartu identitas TNI yang tadi ia tunjukkan. Letnan Rama turun dari motor dinasnya dan menatap situasi dengan wajah serius. Kopral, Arga ceritakan dari awal. Ini nggak bisa dibiarkan, katanya. Suaranya tegas tapi tenang. Depan Letnan Rama, Bribka Hardy Putra berdiri dengan pundak merosot. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah Iwan dan Reno mundur beberapa langkah. Mata mereka tertunduk, tak berani menatap siapapun. Pak, ini salah paham, Pak. Saya cuma mau tegur dia soal parkir ya. Dia yang nantang Hardy, mencoba membela diri, tapi suaranya terdengar lelet dan putus-putus. Seperti orang yang tahu bahwa argumennya tak lagi punya bobot. Letnan Rama meliriknya sekilas lalu kembali ke Arga. Arga, apa yang terjadi? Arga menghela nafas, menatap Hardy sejenak sebelum menjawab. Saya cuma mau pulang, Pak. Kemarin saya didorong dipukul sama mereka bertiga. Saya sabar. Tapi tadi mereka datang lagi nyari masalah. Saya nggak punya pilihan. Selain tunjukin siapa saya, nada, suaranya tetap rendah, tapi ada kelelahan yang tersirat. Bukan karena fisik, tapi karena ia tak pernah ingin sampai sejauh ini. Letnan Rama mengangguk, lalu berbalik ke Hardy. Bribka, apa yang kamu lakukan ini serius? Ada saksi, ada video, dan ini melibatkan anggota TNI. Saya akan lapor ke komandan saya. Dan kamu siap-siap jelasin ke atasanmu. Hardy membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya menunduk menyadari bahwa karirnya yang sudah ia bangun bertahun-tahun di Sukaraja kini berada di ujung tanduk warga yang masih tersisa mulai pergi. Tapi beberapa pedagang, termasuk Bu Kartini, mendekat ke Arga. Kang, maaf ya, aku nggak tahu kamu tentara. Tapi benar, mereka keterlaluan, kata Bu Kartini. Matanya berkaca-kaca, Arga tersenyum kecil. Nggak apa-apa, Mak. Saya juga nggak mau orang tahu. Tapi kadang, kita nggak bisa diam aja. Bu Kartini mengangguk lalu menepuk pundak Arga. Pelan sebelum kembali ke warungnya sore itu, Hardy, Iwan dan Reno kembali ke Polsek dengan langkah gontai. Di dalam kantor kecil itu, suasana hening menyelimuti. Telepon di meja Hardy bergetar terus. Pesan dari teman keluarga, bahkan atasan yang mulai menanyakan video yang kini viral di media sosial. Judul yang beredar, Polisi Sukaraja hajar TNI muda. Malah kena batunya rekaman buram. Tapi jelas, Hardy duduk di kursi, tangannya menutup wajah. Tak sanggup membaca satupun komentar yang menyebutnya pengecut dan penutup malu. Di konbayun Arga, ia duduk di ranjang menatap seragamnya yang masih tergantung. Letnan Rama tadi sudah pergi setelah mencatat laporan singkat, dan Arga diminta untuk ikut ke batalion besok untuk klarifikasi. Ia tak takut, ia tahu ia tak salah, tapi ada rasa berat di hatinya. Kakek bilang, jangan cari masalah, tapi jangan takut sama ketidakadilan. Aku harap aku bikin dia bangga, gumamnya pada diri sendiri. Ia lalu mengambil ponselnya yang baru dicas, membukanya, dan melihat notifikasi. Puluhan pesan dari teman-teman di batalion yang mendengar kejadian itu. Ada yang bilang hebat Bim, tapi ada juga yang khawatir. Hati-hati, ini bisa panjang. Malam itu hujan turun lagi di Sukaraja, membasahi jalanan berdebu dan meredam sisa-sisa kegaduhan. Arga menatap keluar jendela, merasa lega, tapi juga lelah. Di Polsek, Hardy menatap kosong ke meja. Ia tahu
Hukuman entah itu teguran mutasi, atau lebih buruk sudah di depan mata. Konflik yang tadi membakar kini perlahan padam, menyisakan debu yang mengendap. Dan dunia kecil di Sukaraja mulai menemukan keseimbangan barunya. Beberapa hari setelah kejadian itu, pagi di Sukaraja terasa lebih cerah. Udara pagi membawa aroma tanah basah dan daun yang segar, seolah alam ikut merayakan kembalinya ketenangan. Arga Wibisana berdiri di depan konbayunya, mengenakan seragam TNI yang rapi. Siap berangkat ke batalion di Bogor untuk memberikan laporan akhir. Motor tua Yamaha, Scorpio-nya sudah dipoles. Kilapnya mencerminkan sinar matahari pagi. Ia menarik napas dalam menatap langit biru di atas Sukaraja dan tersenyum kecil. Perasaan lega akhirnya mengisi dadanya. Di batalion Arga disambut hangat oleh rekan-rekannya. Letnan Rama yang menjadi saksi di hari itu menepuk pundaknya. "Kamu nggak salah, Arga Komandan. Bilang ini jadi pelajaran buat semua hormatin orang. Apalagi yang nggak kita kenal latar belakangnya." Arga mengangguk. "Saya cuma takut bikin malu TNI, Pak. Tapi ternyata diam aja juga nggak selalu benar." Komandan batalion akhirnya hanya memberi teguran ringan agar Arga lebih berhati-hati di masa depan. Tapi di balik itu ada kebanggaan tersirat atas keberaniannya melawan ketidakadilan. Sementara itu, di Polsek Sukaraja, Bribka Hardiputra tak lagi terlihat di pos jaganya. Kabar menyebar bahwa ia dimutasi ke daerah terpencil di pelosok Jawa Barat. Setelah laporan resmi dari TNI dan tekanan dari video viral yang tak bisa dibendung, Iwan dan Reno tetap di Polsek. Tapi mereka kini lebih pendiam, lebih hati-hati. Seolah kejadian itu mengubah cara mereka memandang seragam yang mereka pakai. Warga Sukaraja masih sesekali membica Bayun Hardi, tapi lebih sebagai lelucon. Seorang polisi sok jago akhirnya jadi bahan tertawaan karena salah pilih lawan. Di warung kopi Bu Kartini, suasana kembali ramai Bu Kartini sendiri. Jadi semacam pahlawan lokal karena cerita-ceritanya tentang Arga yang sabar tapi tegas, menyebar dari mulut ke mulut. Kang Arga itu orang baik. Pantas dia tentara. Gak sombong, tapi gak takut katanya pada pelanggan. Sambil menyeduh kopi dengan senyum bangga. Beberapa warga bahkan mulai memanggilnya emaknya TNI. Sebuah julukan yang ia terima dengan tawa. Sebelum Meni Onggol Keno Sukaraja Arga mampir ke warung itu untuk terakhir kali selama cutinya. Antes memesyarlah kopi H, opori stasiun Bonens, durang ada bangku plastik, amin same embeert Havenports. Masalah itu ukuran, Mak terima kasih ya, udah bantu saya waktu itu, katanya sambil menyerahkan secuil uang lebih sebagai tanda terima kasih. Bu Kartini menggeleng, jangan Kang kamu yang bikin kami bangga. Hati-hati di jalan ya. Arga tersenyum lalu menyalakan motornya, melaju meninggalkan Sukaraja dengan perasaan damai. Di perjalanan menuju Bogor, ia memikirkan kakeknya di Cianjur. Ia membayangkan wajah tua itu tersenyum bangga, bahwa cucunya tak hanya menjaga kehormatan keluarga, tapi juga memberi pelajaran pada mereka yang lupa arti hormat. Video kejadian itu akhirnya mereda di media sosial, digantikan oleh berita lain. Tapi bagi warga Sukaraja, cerita tentang pemuda TNI yang bikin polisi tak berkutik akan jadi legenda kecil yang diceritakan bertahun-tahun di ujung jalan. Matahari bersinar terang, menyinari aspal yang membentang di depan Arga. Ia tahu hidupnya sebagai tentara masih panjang penuh tantangan, tetapi her own in our season. Kadang first lawan itu bukan untuk menang, tapi untuk mengingatkan bahwa keadilan masih ada. Dan di Sukaraja, cahaya itu akhirnya menyelinap kembali, meninggalkan bayang-bayang Bribka Hardiputra yang perlahan tenggelam dalam ingatan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Mungkin Allah sedang mengingatkanmu melalui cerita sederhana ini bahwa setiap ujian adalah rahmat terselubung dan setiap air mata yang jatuh akan diganti dengan ganjaran yang tak terbayangkan. Klik like
jika hatimu merasa lebih tenang. Subscribe agar setiap video kami bisa terus menuntunmu dalam gelombang kehidupan. Dan bagikan kisah ini karena bisa jadi satu klikmu menyelamatkan seseorang yang nyaris kehilangan iman. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Cerita Mengubah Hidup, tempat di mana iman diteguhkan dan hati yang gersang kembali subur dengan zikir dan harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.